Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Anissa Putri Nabila, Dira Safira, Reci Nur Azira, dan saya sendiri Rimriadi Sakoroinan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang crafting the brand and positioning. A. Pengertian brand positioning. Dengan kata lain, brand positioning adalah sebuah teknik yang digunakan untuk membangun sebuah produk di benak pelanggan. Pengertian brand positioning menurut Philip Kotler sesuai dengan yang dituliskan pada jurnal Citra. Positioning merek menurut Philip Kotler adalah sebagai berikut. Penentuan posisi merek dilakukan dengan berbagai macam cara atau strategi, termasuk harga, promosi, distribusi, pengemasan, dan lain-lain. Tujuannya tentu saja untuk membangun persepsi pelanggan atau konsumen tentang sebuah merek. B. Pentingnya brand positioning. Strategi positioning merek terkait dengan loyalitas konsumen, ekuitas merek berbasis konsumen, dan kemauan untuk membeli sebuah merek. Penentuan posisi merek yang efektif dapat dilihat dari sejauh mana suatu strategi yang menguntungkan, berbeda, dan kredibel di benak konsumen. C. Strategi brand positioning. Untuk membangun atau membentuk positioning merek di mata pelanggan, Anda perlu mengidentifikasi keunikan atau perbedaan merek tersebut dari para pelanggan. Keunikan atau perbedaan tersebut akan menjadi senjata untuk menarik perhatian pelanggan dengan membentuk persepsi. D. Proses dalam strategi brand positioning. 1. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan bagaimana suatu merek yang menentukan posisi diri mereka sendiri. 2. Setelah itu, bisa melihat, mengawasi, dan mengidentifikasi bagaimana kondisi para pesaing merek Anda tersebut. 3. Selanjutnya Anda harus bisa belajar dan memahami bagaimana pesaing membangun dan membentuk positioning merek mereka di mata pelanggan. 5. Selanjutnya Anda bisa memulai mengembangkan berbagai ide untuk menentukan cara Anda dengan cara yang berbeda dan berdasarkan nilai. 6. Setelah muncul banyak ide-ide kreatif, Anda bisa menentukan dan membuat pernyataan promosian merek Anda. 7. Lakukan banyak langkah atau strategi untuk melatih pernyataan promosian merek Anda. Perlu Anda ketahui bahwa positioning statement ini tidak sama dengan slogan atau tagline pada sebuah perusahaan atau brand. E. Causing a competitive frame of reference. 1. Identifying competitors. 2. Analyzing competitors. 3. Identifying potential point of the difference and point of diversity. Identifying potential point of difference and point of party. Point of difference atau PODS adalah atribut atau manfaat konsumen sangat mengasosiasikan dengan merek. Positif mengevaluasi dan percaya bahwa merek tidak bisa menemukan pada tingkat yang sama dengan merek yang kompetitif. Selanjutnya, point of party atau POPS. POPS adalah atribut atau manfaat asosiasi yang belum tentu unik untuk merek tetapi dapat berbagi dengan merek lain. Point of party versus point of difference untuk persembahan untuk mencapai titik paritas pada atribut atau manfaat tertentu. Dalam jumlah uang yang memadai, konsumen harus percaya merek adalah cukup baik. Pada dimensi itu, ada zona atau kisaran toleransi atau penerimaan dengan poin dari paritas. Selanjutnya, strategy positioning. Kadang-kadang sebuah perusahaan akan dapat mengangkang dua kerangka acuan dengan satu set poin perbedaan dan titik perintis. Selanjutnya yaitu
establishing and positioning. Begitu mereka telah menemukan strategi positioning merek pemasar atau berkomunikasi untuk setiap orang dalam organisasi sehingga panduan kata-kata dan tindakan mereka. Selanjutnya, communication kategori membership. Keanggotaan kategori mungkin jelas. Target pelanggan sadar bahwa Maybelline adalah merek terkemuka kosmetik. Aksesoris adalah merek terkemuka sereal dan lain-lain. Communication POP dan PODS adalah kami melihat di atas bahwa salah satu tantangan bersama di posisi adalah bahwa banyak manfaat yang membentuk poin dari perintis, titik perbedaan beralokasi negatif. C. Monitoring competition. Dalam penilaian potensi ancaman dari pesaing, 3 variabel tingkat tinggi yang berguna. 1. Share of market, yaitu pangsa pesaing dari target pasar. 2. Share of min, yaitu persentase pelanggan yang bernama pesaing dalam menanggapi pernyataan nama perusahaan pertama yang datang ke pikiran dalam industri ini. 3. Share of heart, yaitu persentase pelanggan yang bernama pesaing dalam menanggapi pernyataan nama perusahaan dari mana Anda akan lebih memilih untuk membeli produk. H. Alternative approaches to positioning. Model brand positioning yang berkompetitif. Ulasan dalam bab ini adalah cara yang terstruktur untuk mendekati posisi berdasarkan mendalam konsumen, perusahaan, dan analisis kompetitif. A. Brand narrative and storytelling. Daripada menguraikan atribut atau manfaat tertentu, beberapa ahli pemasaran menggambarkan posisi merek sebagai menceritakan narasi atau cerita. Randall Regal dan Michel Thibodeau melihat narasi branding sebagai berdasarkan metafora dalam yang terhubung ke ingatan orang-orang, asosiasi, dan cerita. B. Cultural branding. Keyakinan Douglas Holt bagi perusahaan untuk membangun ikon, merek kepemimpinan, mereka harus merakit pengetahuan budaya, strategi menurut prinsip-prinsip merek budaya, dan memperkerjakan dan melatih ahli budaya. Hal ini belajar untuk melepaskan dan memungkinkan konsumen untuk berpartisipasi dalam menciptakan merek. Positioning and branding email business. Membangun merek untuk usaha kecil merupakan tantangan karena perusahaan-perusahaan ini memiliki sumber daya yang terbatas dan anggaran. Tidak seperti merek utama yang sering memiliki lebih banyak sumber daya yang mereka miliki. Usaha kecil biasanya tidak memiliki kemewahan untuk membuat kesalahan dan harus merancang dan melaksanakan program pemasaran jauh lebih hati-hati.